Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini, kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk itu, di sistem pertidaksamaan dua variabel, itu terdiri menjadi 4 bagian atau 4 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang ketiga, sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Yang keempat, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, nanti di sini kita akan membahas keempat tersebut. Namun, pada kali ini kita akan membahas menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dan menyusun pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian. Untuk itu, Ibu akan memberi penjelasan terlebih dahulu mengenai apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang atau sering kita singkat dengan SPTL-DV adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Nah, yang pertama di sini ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Yang kedua, AX ditambah BY lebih besar dari atau sama dengan C. Yang ketiga, AX ditambah BY lebih dari C. Yang keempat, AX ditambah BY kurang dari C. Sebagai contoh untuk bentuk umum yang pertama ada 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 7. Yang kedua 7X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 11. Contoh bentuk umum yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y lebih besar dari atau sama dengan 4 dan 8X ditambah 9Y lebih besar dari atau sama dengan 12. Bentuk umum yang ketiga, contohnya ada 3X ditambah 9Y lebih dari 27. Kemudian 4X ditambah 3Y lebih dari 12 atau lebih besar dari 12. Contoh bentuk umum yang keempat, ada 5X ditambah 3Y lebih kecil dari 15. Dan contoh yang keduanya, 3X ditambah 4Y kurang dari 24 atau lebih kecil dari 24. Sama saja penyebutannya. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama, kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Sebagai contoh, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dari 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya gimana? Langkah yang pertama, kita menggambar garis pembatas dari 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Oke, kemudian menentukan dua titik yang dilalui dari persamaan tersebut. Persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, Bu, ini kok tiba-tiba tandanya menjadi sama dengan? Kan di sini soalnya tandanya kurang dari atau sama dengan, Bu. Iya, kalau misalkan kita menentukan titik, maka tandanya berubah menjadi sama dengan. Seperti itu. Kemudian kita buat tabel. Nah, di sini ada tabel, di sini ada tabel X, Y. Ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0, maka di sini berapa? Nah, caranya gampang banget. Kalau misalkan kita mau cari yang sebelah sini, berarti di sininya ditutup. Nah, berarti kan sisa 2X sama dengan 6. Maka X-nya adalah 3. 6 dibagi 2. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau kita mau cari sebelah sini, berarti X-nya yang ditutup. X-nya yang ditutup. Sisa 3Y sama dengan 6, maka Y-nya adalah 2. Sehingga diperoleh dua titik. Yang satu 0,2, yang satu
3,0. Ya, betul sekali. Ada 2 titik. Setelah kita menemukan atau setelah kita punya titik ya, punya 2 titik, baru kita bisa membuat garis koordinatnya. Kan ada garis sumbu Y, sumbu X ya. Kalau 0,2, 3,0 di mana? Nah, di sini berarti kan 3,0. X-nya 3, 0-nya ada di sumbu X ya, nempel. Jadi 3-nya di sini. Nah, 2-nya di sebelah sini, di sumbu Y. Sudah paham? Nah, ketika kita memiliki titik dan titik, maka titik tersebut kita bentuk atau kita buat garis. Nah, dari 2 titik tersebut. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah kita menentukan titik, membuat garis, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah melakukan titik uji untuk menemukan daerah penyelesaian dari 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, caranya gimana? Caranya kita ambil titik sembarang, misal 0,0 ya, 0,0 di sini misalkan ya. Nah, kemudian kita substitusikan 0,0 itu ke dalam persamaan di soal. Nah, persamaan di soal kan ini kan 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, substitusikan x-nya 0, y-nya 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 6. Habis ya, 2 kali 0 habis, 3 kali 0 habis. Maka 0 kurang dari atau sama dengan 6. Apakah benar 0 itu kurang dari atau sama dengan? Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Karena benar berarti 0,0 itu dilalui oleh daerahnya ya, daerah penyelesaiannya. Maka daerah penyelesaiannya mengarah ke bawah, ke 0,0. Maka ini pernyataan yang benar kan? Gitu. Karena pernyataan yang benar, maka 0,0 itu dilalui oleh daerah penyelesaian. Oke, dapat dipahami? Oke, dapat dipahami ya. Kemudian kita langsung masuk kepada menyusun pertidaksamaan linier dua variabel suatu daerah penyelesaian. Kalau tadi kita sudah menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, nah sekarang kita menyusun pertidaksamaan linier dua variabel suatu daerah penyelesaian. Nah, jadi semisal kita punya contoh, perhatikan gambar berikut. Nah, sudah diketahui nih daerah penyelesaiannya, yaitu sebelah sini. Nah, daerah penyelesaian itu sebelah situ. Nah, kita akan mencari persamaannya atau pertidaksamaannya dari suatu daerah tersebut gitu. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita menentukan persamaan garis pembatas. Garis yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Berarti kalau X1, Y1 ya, berarti yang sebelah sini. 0, 0-nya kan X. Y-nya negatif 2. Nah, 0 ini sebagai X1, Y1 ini sebagai negatif 2. Kemudian, X2, Y2. Ini kan X-nya 5. Y-nya 0. Berarti X2-nya 5, Y2-nya 0. Baru kita bisa masuk ke persamaan garis pembatas. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Oke, setelah kita punya rumusnya, baru kita bisa substitusikan Y1, Y2, X1, X2 ke dalam rumus tersebut. Maka diperoleh Y dikurang negatif 2. Y1-nya kan negatif 2. Y1-nya negatif 2, X2-nya 5, X1-nya 0. Nah, pokoknya disubstitusi sesuai dengan rumus. Nah, kemudian kita punya negatif dikali negatif.
Nah, ini pasti akan menjadi positif. Ya, ini juga. Nah, setelah kita jabarkan, akan diperoleh Y ditambah 2 dibagi 2 sama dengan X dibagi 5. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita kali silang. Maka akan diperoleh 2X sama dengan 5, buka kurung, Y ditambah 2. Nah, kalau sudah begini berarti ini kita kalikan pelangi. 5 dikali Y, 5 dikali 2. Maka diperoleh menjadi 2X sama dengan 5Y ditambah 10. Oke, nah setelah ini baru kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan uji titik untuk menemukan tanda ketidaksamaan. Nah, ini kan kita soalnya pertidaksamaan ya, ini baru persamaan nih. Jadi kita belum ketemu nih tandanya lebih besar dari atau sama dengan atau lebih kecil dari atau sama dengan. Kita nggak tahu. Nah, karena itu di sini kita akan menguji titik. Nah, kita akan menguji titik. Misal, ambil titik 0, negatif 3. Lalu substitusikan 0, negatif 3 ke 2X dikurang 5Y sama dengan 10. Kenapa Ibu ambil 0,3? 0, negatif 3? Karena 0, negatif 3 kan ada di sini ya. Ini negatif 3. Nah, artinya 0, negatif 3 itu adalah suatu titik yang dilalui oleh garis atau dilalui oleh daerah penyelesaian. Nah, gitu ya. Nih, di sini kan sebelah sini. Kalau Ibu ambil 3,0 ya tidak melalui daerah penyelesaian. Atau kamu mau ambil di titik 0, negatif 4, boleh. 0, negatif 5 juga boleh. Gitu. Atau 6, 6, negatif 3 juga boleh. Ini kan pemisalan ya, bebas. Yang penting, titik yang kamu ambil itu melewati atau dilalui oleh daerah penyelesaian. Nah, kemudian di sini kenapa tiba-tiba jadi 2X dikurang Y sama dengan 10? Nah, ini berawal dari yang ini. Nah, ini berawal dari sini, kemudian kita kelompokkan yang variabel dan yang konstanta, ya. Jadi terbentuklah seperti ini. Untuk kita bisa substitusi ke persamaan. Oke, jadinya 2 dikali 0 kan 2X dikurang 5Y titik-titik 10. 2 dikali 0 habis. Negatif 5 dikali negatif 3, 15. 15 itu kira-kira lebih kecil atau lebih besar ya daripada 10? Oh, ternyata 15 itu lebih besar dari atau sama dengan 10. Gitu. Jadi, pertidaksamaan daerah penyelesaiannya adalah 2X dikurang 5Y lebih besar dari atau sama dengan 10. Oke, gampang ya, dapat dipahami? Oke, kalau dapat dipahami, coba kerjakan latihan soal tersebut. Nih ada 2 soal. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih besar dari atau sama dengan 24. Dan yang kedua, sudah ada gambar ya, sudah ada gambar, diminta untuk menentukan pertidaksamaan dari garis tersebut. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, kalian bisa email Ibu di rinioktavianingsi@gmail.com. Apabila video pembelajaran ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.